Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-35 mulai ayat yang pertama. Ini berbicara tentang ketika Yakub kembali ke Betel. Betel itu artinya rumah Allah, di mana Allah berdiam, Allah tinggal. Di ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Dulu ketika Yakub pernah dikejar-kejar oleh Esau karena dia mencuri hak kesulungan, dan Esau marah sekali. Dia lari ke Betel, dan ternyata Tuhan menyatakan dirinya. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan menemui Yakub di Betel, baru terjadi sesuatu yang ilahi. Dan ternyata Bapak Ibu, kita ini harus nurut dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau Allah berfirman kepada Yakub disuruh pergi ke Betel, dan apa yang terjadi? Yakub pergi. Makanya hidup kita ini kalau nggak nurut sama firman, ujungnya kita akan ketemu masalah dan persoalan. Kalau kita mau lihat semua kejadian, semua persoalan yang terjadi dalam diri kita ini karena kita tidak mau ngikutin jalan kebenaran. Kalau kita nggak mau ngikutin jalan kebenaran, ujungnya tanggung risiko sendiri. Ketemu problem di kemudian hari, ketemu masalah di kemudian hari. Sebab ketika Tuhan berbicara, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu, ketika belajar firman di dalam Alkitab, ada titik koma pun itu punya maksud dan tujuan ilahi yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari kita harus dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita harusnya dipimpin oleh Tuhan. Kalau mau kita sukses dan berhasil, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Karena perjalanan kita bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Akan mencapai destinasi dari seluruh kehidupan kita, di ujungnya didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau kita jalan mau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri, ujungnya apa yang terjadi? Ketemu problem, ketemu masalah, ketemu banyak hal yang tidak enak, ketemu banyak hal yang menyakitkan. Bahkan kita akan menghadapi banyak persoalan-persoalan yang rumit dalam kehidupan kita. Jalan sama Tuhan. Ketika Tuhan bicara, lakukan apapun itu. Mau enak, mau tidak enak, jalanin. Memang di awalnya biasanya ikut Tuhan itu tidak enak, tapi di akhirnya kita akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Di akhirnya kita akan menikmatin perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Bagian kita hanya nurut apa yang Tuhan mau. Ketika Yakub disuruh pergi ke Betel, dia lakukan. Perhatikan di ayat yang keduanya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya. Dia instan langsung ngomong. Setelah itu dia dengar suara Tuhan, dia lakukan. Bapak Ibu, setelah engkau dengar firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mungkin engkau baca firman, engkau merenungkan firman, engkau dengar khotbah, dengar pengajaran, dengar teguran, dengar nasihat, dan itu nemplak dalam hidupmu, lakukan, kerjakan. Jangan ditunda lagi, langsung instan ambil keputusan, lakukan firman. Supaya apa? Kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Ketika Yakub mendengar suara Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, dia langsung melakukannya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kau tempuh, jalan yang ku tempuh. Bapak Ibu, Tuhan yang jadi solusi dalam kehidupan kita. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan tolong. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pakai cara kita sendiri, kita pakai ide kita sendiri, biasanya di ujungnya akan ketemu masalah dan tersandung, bahkan terseok-seok. Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Bapak Ibu, ngadepin masalah apapun juga, yang pegang masa depanmu adalah Tuhan. Tuhan yang pegang kontrol dan kendali. Makanya kita harus tiap hari belajar mengkoreksi hati kita ini, supaya semakin hari kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, bertindak tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, berjalan dalam keintiman, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kita sehari-hari
harus semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Yakub berbicara kepada seluruh rumahnya, kuduskan dirimu, tahirkan dirimu, supaya perjalanan yang kita akan tempuh ini berkenan di hadapan Tuhan. Sama dengan hidup kita, kita harus menanggalkan pakaian lama kita, apapun itu. Ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, tanggalkan manusia lamamu. Kita nggak bisa ikut Tuhan itu pakai manusia lama loh. Kita pakai cara yang lama, kita bisa pakai ide yang lama. Kita sisi lain kita mau ikut Tuhan. Satu kaki berdiri di dunia, satu lagi kakimu berdiri di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa. Kalau kita mau ikut Tuhan, real hidup kita harus ikut Tuhan. Benar-benar pure harus ikut Tuhan. Jangan satu berdiri di setan, satu berdiri di Tuhan. Engkau tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh hidup Tuhan, dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Jangan kompromi dengan apapun. Jangan kompromi dengan dosa atau hidup di area abu-abu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali kamu dedikasikan hatimu sama Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormatin Tuhan. Benar-benar hidup takut akan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Jangan pernah kompromi dengan apapun selama tinggal di muka bumi ini. Kalau engkau ingin melihat kedahsyatan Tuhan menyertai hidupmu, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib menyertai hidupmu. Kalau engkau ingin melihat perjalanan dibuat berhasil dan beruntung, dedikasikan hatimu, tahirkan dirimu. Jangan pakai manusia lamamu, jangan pakai pakaian yang lamamu. Beberapa hari yang lalu kita pernah belajar untuk dapat anggur yang baru, kita nggak bisa pakai kantong yang lama. Kalau kita pakai kantong yang lama, kantong itu akan pecah, akhirnya rusak anggurnya dan bocor dan tidak bisa dinikmatin kembali. Ketika kita mau pakai anggur baru, kita mesti pakai kantong yang baru. Kalau kamu ingin dapat berkat Tuhan, kamu ingin disertain Tuhan, hidupmu ingin dipakai Tuhan, pakai kenakan manusia yang baru, yang diubahkan sesuai dengan gambar Tuhan. Dedikasikan hidupmu, jalan terus sama Tuhan. Sekarang kita akan lihat lagi di ayat yang keempatnya. Di ayat yang ketiga, marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Tuhan, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kau tempuh. Tuhan yang menjadi jawaban kehidupan kita, apapun yang terjadi. Di masa kesesakan apapun, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing langkah kita di seluruh jalan kehidupan kita. Dalam masa kesesakan, Tuhan yang menjadi perisaimu, Tuhan yang menjadi penolongmu, Dia yang menuntun jalanmu, dan apa yang terjadi, akhirnya Tuhan membawa kita mengalami kemenangan. Justru dalam kondisi kesesak, kejar Tuhan, cari Tuhan. Ketika Yakub berada di Betel, dia bersiap membuat mezbah bagi Tuhan. Tuhan yang harus jadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ditempatkan di mana, di pekerjaan, di bisnis, di bagian apapun, di rumah tangga, tempatkan Tuhan menjadi posisi yang utama. Dirikan mezbah bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dia akan bawa hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Justru hidup kita ini bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sekarang kita akan lihat lagi. Perhatikan di ayat yang keempat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanam di bawah pohon besar di dekat Sikem. Semua berhalanya ditanggalkan, ditanam. Harus menanggalkan manusia lama. Jangan pernah hidup dengan manusia yang baru. Semua kenangan masa lalu yang mempengaruhi hidupmu, menyeretmu jatuh dalam dosa, tanggalkan. Apapun itu namanya. Dosa apapun harus ditanggalkan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah ada masa lalu yang masih ngontrol dan mengendalikan kita. Kita harus lihat masa depan kita bersama Tuhan. Dan semua berhala itu ditanam di bawah pohon besar di dekat Sikem. Setelah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputin kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Apa yang terjadi? Ada teror, ada
problem, ada hal-hal yang mengerikan. Tapi ternyata keluarga Yakub bebas, merdeka. Tuhan luputkan. Makanya saya bilang, ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, Tuhan tegur, Tuhan templak, Tuhan ngomong dalam hidupmu, langsung ambil keputusan untuk berubah, bertobat. Karena Tuhan kasih warning. Biasanya Tuhan sebelum menyatakan kedahsyatannya, sebelum Tuhan turun murkanya, Tuhan akan peringatkan umatnya. Karena Tuhan sayang kepada kita, Dia nggak mau kita ngalami murkanya, Dia peringatkan. Dan ketika diperingatin Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan jadi orang yang bebal, jadi orang yang membela diri, bertobat dan berubah. Seperti yang dialami Yakub. Yakub disuruh pergi ke Betel. Dan akhirnya dia mempersiapkan diri pergi ke Betel. Dan semua keluarganya disuruh menanggalkan dewa-dewa asing, berhala-berhala, dan mentahirkan dirinya. Dan setelah ditanam di pohon, di bawah pohon yang besar itu, dan ternyata Tuhan meluputkan mereka dari murka. Tuhan bicara banyak hal lewat teguran, lewat nasihat. Jangan keraskan hati. Kadang kita nggak bisa duga, kita nggak bisa pilih-pilih siapa yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Nah, ketika ada teguran, ada templaan, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan supaya masa depan kita nih diberkatin, depan kita ini alami anugerah dan kemurahan Tuhan yang berkelimpahan. Coba perhatikan di ayat yang kelima. Sudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan dari Allah meliputin kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak mereka, anak-anak Yakub tidak dikejar, terluput dari murka, terluput dari bencana, terluput dari masalah. Kalau masa depanmu, hidupmu, masa-masa yang akan datang, pingin hidupmu beruntung, mujur, berhasil, apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil, jalan sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Sebab kalau kita nggak nurut sama Tuhan, kita menjadi lawannya Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, kita berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa, hubunganmu dengan Tuhan terputus. Apapun itu, mau bohong, mau berzina, mau selingkuh, mau bersaksi palsu, mau melakukan kejahatan apapun, karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa itu melenceng dari tujuan Tuhan. Ketika Bapak Ibu hidup di luar kehendak Tuhan, Bapak Ibu hidup tidak sejalan dengan firman, engkau melakukan dosa. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau melakukan dosa, hubunganmu putus dengan Tuhan. Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, dan berakhir pada murka, pada kehancuran. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dan ia dan semua orang bersama-sama dengan dia. Akhirnya mereka selamat di rumah Allah di Betel. Didirikannya nyalah mesbah di situ, dan dinamainya lah di tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Yakub ini dapat favor Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Ketika dia lari dari kakaknya, dia lari ke rumah Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Dan akhirnya setelah Tuhan menyatakan diri, Tuhan berjumpa dengan Yakub. Apa yang terjadi? Dia diperdamaikan dengan kakaknya. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Bahkan orang yang memusuhin hidup kita pun akan diubahkan, akan menjadi sahabat kita. Bahkan akan menjadi orang yang dipakai menjadi berkat buat hidup kita. Bapak Ibu, siapapun orangnya yang memusuhin hidupmu hari ini, siapapun orangnya yang menyakitin hatimu, datang sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Kau harus kejar Tuhan, kau harus cari Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Nanti Tuhan sendiri akan nyatakan kuasanya terhadap hidupmu. Di ayat 8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannyalah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Perhatikan, pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkatin dia. Tuhan akhirnya menyatakan dirinya dan memberkatin dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamain dia Israel. Dari Yakub diubah jadi Israel.
jadi berkat bagi banyak bangsa. Sampai hari ini nama Israel begitu powerful. Ibu, di Kejadian 32 ayat yang ke-28 juga ngomong yang sama. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Pertemuan pertama kali bersama Tuhan di Betel, dia ngalami Tuhan. Tuhan ubah namanya Yakub menjadi Israel. Dan yang kedua, dia juga lakukan yang sama. Tuhan berkatin dari Yakub menjadi Israel. Tuhan berikan masa depan yang baru atas hidupnya dan keturunannya Yakub. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Dan Yakub menamai di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Betel, rumah Allah. Di mana Yakub diubahkan namanya dari Yakub menjadi Israel. Dan sejak itu dia terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Bahkan Tuhan janjikan, dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Dari keturunanmu suatu bangsa bahkan akan berasal daripadamu. Bangsa yang besar. Jadi berkat bagi banyak orang. Keturunan raja-raja akan lahir. Orang yang diberkatin Tuhan. Jadi orang yang spesial. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Karena mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, sebelum Yakub ketemu dengan Tuhan, hatinya penuh tipu muslihat. Makanya orang harus mengalami Tuhan. Orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan akan mengubahkan seluruh masa depan kita. Bapak Ibu, engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam hatimu. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan manusia lamamu dan mulai hidup benar. Cintai Tuhan, utamakan Tuhan, dan Tuhan akan buat masa depanmu penuh dengan mujizat. Anak cucumu akan diberkatin Tuhan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan diproteksi, dijagain, dilindungi. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Tetapi dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa membuat kutuk datang dalam hidupmu. Makanya engkau harus menanggalkan semua dosa berhala dalam hidupmu. Semua kenajisan dalam hidupmu. Manusia lamamu harus ditanggalkan. Kalau tidak, kutuk akan datang dalam hidupmu. Anak cucumu akan hidup di bawah kutuk. Mereka akan hidup merana, menderita, mati muda, belangsak, susah. Mulai hari ini, setelah engkau dengar firman ini, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Selidiki sampai kedalaman batinmu. Kalau masih ada dosa dan pelanggaran, bertobat dan berubah. Kejar Tuhan dan utamakan Tuhan. Yakub ketika dia pergi ke Betel, dia mendirikan mezbah dan dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam hidup kita, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dedikasikan, itu yang paling penting. Dan sejak Yakub hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dia mengalami sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Kesesakan, penderitaan, masalah, persoalan, putus asa. Datang sama Tuhan. Dia akan meluputkanmu. Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Roh Kudus akan buat mujizat. Kalau Yakub dikejar-kejar mau dibunuh oleh saudaranya sendiri, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bayangin, itu kakaknya diperdamaikan dengan dia. Hidupnya diberkatin Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, perhatikan, di ayat yang ke-12, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga keturunanmu. Di ayat yang ke-11-nya, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Diberkatin Tuhan sampai anak cucunya, bahkan
berkat Abraham pun menjadi bagian. Bapak Ibu, sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-17 ayat 4-8. Ini apa yang dijanjikan Tuhan. Ini perjanjian Tuhan dengan Abraham itu menjadi bagian milik kita sampai hari ini. Di dalam perjanjian baru Tuhan ngomong kalau kita di dalam Kristus kita berhak menikmatin berkat Abraham. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Di ayat yang keempat, perhatikan. Dan pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan memuridkan banyak. Engkau akan mementorin banyak orang dan orang yang diubahkan melalui hidupmu. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Dari Yakub menjadi Israel, dari Abram menjadi Abraham. Artinya tanggalkan manusia lamamu, hidup dengan manusia yang baru. Ketika Tuhan ubahkan nama dari Abram menjadi Abraham, dari Yakub menjadi Israel, ada masa depan baru, ada kehidupan baru. Kita akan lihat ayat yang ke-6-nya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diamin sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Powerful. Janji ini menjadi bagian milik kita. Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu panik ketika Bapak Ibu ngadapin hal apapun yang hari ini Bapak Ibu hadapin. Mungkin gak ada jalan keluar, tapi ingat, janji Tuhan, perjanjian Abraham, itu juga menjadi bagian milik kita hari ini, karena kita di dalam Kristus. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti genapin. Selama hatimu mencari Tuhan, mengejar Tuhan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang memproteksi. Ambil keputusan hidup benar, tanggalkan manusia lamamu dan mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu diproteksi, dijagain Tuhan. Harusnya hidup tenang, damai kok. Rest in the presence of the Lord. Hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan hidup kita. Apa yang kita pelajarin hari ini akan membawa hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan, dijamah, dipulihkan Tuhan, dan anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami mulai hari ini. Firman yang nempel dalam batin kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan masa depan kami. Mau berdoa, orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan itu boleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Jadi dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang di padang yang gersang.